Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asikin, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bantaeng. Asal sekolah SD Impres Tanitia. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang guru dari sekolah saya, yakni Ibu Arma Wati SPD. Assalamualaikum Ibu Arma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Arma? Alhamdulillah sehat. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menemani saya untuk berdiskusi atau bercakap-cakap tentang kegiatan yang akan saya lakukan bersama dengan Ibu Arma ke depan. Jadi tujuan observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu Arma pada kegiatan pra-observasi kali ini adalah bagaimana Ibu Arma mempunyai kesiapan pada kegiatan observasi ke depan. Ibu Arma sudah mampu memberikan gambaran proses pembelajaran yang akan diterapkan nantinya. Saya kira seperti itu Ibu Arma. Baik Ibu Arma, dari kegiatan pra-observasi kita kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Arma, yaitu terkait tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Arma. Jadi kira-kira seperti apa tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan Ibu Arma pada proses observasi nanti? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi proses pembelajaran, tujuan pembelajaran yang saya akan pakai nanti adalah siswa dapat menjelaskan tentang proses siklus air dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan tahapan proses siklus air dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi setiap tahapan siklus air. Jadi dengan pembelajaran ini diharapkan ke depan siswa mampu mengetahui bagaimana keadaan air di bumi. Kita harus sebagai guru memberi pemahaman kepada siswa bahwa jumlah air di bumi itu jumlahnya tetap, ya, jumlahnya tetap. Adapun yang membedakan adalah yang jadi intinya pembelajaran kita ini adalah daur hidrologi atau siklus air. Jadi yang kita perlu tanamkan kepada siswa tentang sebenarnya jumlah air di bumi itu tetap, ya tetap. Jadi yang membedakan itulah yang kita akan beritahu kepada siswa bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan air. Mulai dari penguapan sampai terjadinya hujan sampai turun lagi kembali, itulah proses siklus air yang siswa harus ketahui, yang harus disampaikan kepada siswa. Jadi pengetahuan siswa harus dipermantap tentang bagaimana sebenarnya daur hidrologi atau siklus air. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kegiatan observasi nanti adalah terkait pada proses siklus air, ya? Iya, siklus air. Kemudian menyampaikan juga beberapa tahapan-tahapan pada siklus air, ya? Iya. Iya. Baik, yang kedua Bu, yang ingin saya tanyakan yaitu terkait area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu mungkin area pengembangan pengetahuan atau apa yang akan Ibu sampaikan. Jadi area pengembangannya misalnya mengembangkan, memberitahukan kepada anak bahwa semua air yang ada di bumi itu mengalami penguapan, dan memberikan pemahaman kepada anak salah satu kekuasaan Allah yang ditunjukkan bahwa air yang ada di bumi itu kita tidak lihat, tidak dapat melihat dengan mata kepala terjadinya penguapan karena dia sudah berubah menjadi gas. Ya, jadi air yang di bumi itu, air yang menguap itu berubah menjadi gas. Ya, kemudian itulah nanti akan diberikan pemahaman kepada siswa untuk bagaimana mulai dari proses penguapan sampai turun jadi hujan, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan itulah yang berputar terus. Ya, jadi intinya dari area pengembangan yang ingin dicapai adalah dari sisi pengetahuan dan keterampilannya, ya Bu. Ya. Seperti itu mungkin. Ya. Baik, untuk yang ketiga, untuk pertanyaan saya, kira-kira rancangan atau model pembelajaran yang ingin diterapkan nantinya? Ya, jadi strategi pembelajaran yang kita akan terapkan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Model pembelajarannya berbasis masalah, kemudian metode yang
saya akan pakai adalah metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan sekaligus keluar ke depan ke lingkungan sekolah untuk untuk langsung melihat keadaan kenyataan di alam, bagaimana keadaan proses penguapan yang terjadi di sekitar sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Untuk rancangan model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu proses pada pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian untuk metodenya sendiri yaitu problem based learning ya Bu. Ya. Sementara untuk metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, Diskusi kelompok. Kira-kira untuk media pembelajaran yang akan digunakan itu seperti apa? Media pembelajarannya seperti gambar proses daur hidrologi yang saya sudah buatkan untuk siswa dalam bentuk Canva dan akan ditayangkan di papan bagaimana mulai proses terjadinya misalnya infiltrasi, evaporasi, penguapan sampai terjadinya turun hujan kemudian naik lagi. Ya, seperti itu. Jadi media pembelajarannya yaitu menggunakan gambar hidrologi ya, daur hidrologi, daur air hidrologi melalui Canva. Ya, Canva. Kira-kira kapan nih waktu pelaksanaannya untuk observasi bersama dengan siswa? Insya Allah hari Selasa tanggal 19 Desember. Lalu kebetulan hari itu adalah pembelajaran IPA. Ya, baik. Saya kira itu saja Bu yang ingin saya dapatkan informasi dari Ibu terkait persiapan observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu di kelas, dan tentunya kegiatan pra observasi kita kali ini yang jelas Ibu sudah bisa mempunyai gambaran apa yang akan dilakukan pada saat observasi ke depan. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan bersama saya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan walafiat sehingga kita bertemu kembali di kegiatan observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pembelajaran sesuai jadwal pembelajaran IPAS ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, saya mau menanyakan bagaimana kabarnya hari ini. Baik. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai belajar, saya minta kesediaannya semua untuk memperhatikan baik-baik bagaimana pembelajaran hari ini dan bagaimana pembelajaran yang akan Ibu berikan sebentar supaya bisa dipahami dan dimengerti ya. Jadi sebelum saya mulai, saya mengecek kehadirannya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Jadi di antara kalian ada yang hadir, ada yang tidak hadir, dua orang ya, dua orang. Jadi mungkin temannya ada halangan. Jadi saya minta supaya yang lain kalau belajar, kalau hari-hari aktif belajar, kalau tidak ada halangan tak di rumah nak, rajin ke sekolah ya, rajin datang ke sekolah. Supaya apa? Ilmu tak bertambah dan mau jadi anak yang berhasil di kedepannya nih. Jadi untuk memperoleh supaya kita bisa berhasil nanti, intinya yang utama harus rajin ke sekolah, rajin bangun pagi ya. Nah sekarang materi IPAS yang saya akan sampaikan hari ini adalah tentang siklus air ya, siklus air. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu siklus? Artinya sebenarnya siklus. Siapa yang bisa jawab? Siklus itu sama dengan perputaran nih. Daur, siklus itu daur sama daur. Jadi daur hidrologi.
calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bantaeng. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Armawati selaku guru yang saya observasi, dan ditemani pula oleh Bapak pengajar praktik Bapak Muhammad Haidar. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Pak, bagaimana Baik. kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Ibu Arma bahwa apa yang akan kita lakukan hari ini adalah berhubungan dengan kegiatan observasi kita yang telah dilakukan di kelas. Menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, saya perlu menanyakan beberapa hal terkait kegiatan observasi yang telah kita lakukan bersama. Baik Ibu Arma, bagaimana perasaan Ibu Arma setelah melakukan proses pembelajaran atau observasi di kelas? Ya, pembelajarannya berjalan dengan baik dan sangat menyenangkan. Ya, alhamdulillah kalau kegiatan observasi kita berjalan dengan baik dan dilakukan dengan perasaan yang senang. Selanjutnya Ibu Arma, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan apakah peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran dalam RPP yang telah Ibu Arma sampaikan? Ya, alhamdulillah proses pembelajarannya berlangsung dengan baik karena adanya semangat dan umpan balik dari siswa yang sangat mendukung. Ya, baik. Jadi harapan kita memang Dan seperti tujuan pembelajarannya Ya. berjalan dengan tepat. Ya, jadi harapan kita memang seperti itu, bagaimana tujuan pembelajaran itu kita bisa tersampaikan kepada peserta didik. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Arma, dari proses pembelajaran yang dilaksanakan, apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan? Ya, yang sudah baik dipertahankan, kemudian yang butuh perbaikan, proses pembelajarannya menjadikan materi yang bisa untuk dipahami oleh peserta didik, artinya mengembangkan ke depan bagaimana caranya agar peserta didik lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran. Jadi pada intinya bahwa proses pembelajaran yang sudah baik yang dirasakan adalah penyajian materi ya. Ya. Baik Ibu Arma, selanjutnya apa yang kira-kira yang Ibu Arma rasakan kekurangan pada proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan? Kekurangannya biasa ada sebagian anak karena anak-anak itu rata-rata pemahamannya tidak sama. Ada anak yang cara menerimanya cepat, ada anak yang masih kurang. Jadi untuk perbaikannya ke depan, bagaimana strategi cara yang kita berikan agar pembelajaran terata dipahami oleh anak. Ya, jadi pada kesimpulannya terdapat beberapa siswa yang memang fokus perhatiannya Ya. tidak sama ya. Ya, tidak sama. Ada yang sangat fokus dalam menerima pembelajaran, sementara ada sebagian anak yang masih tidak fokus, perhatiannya masih keluar. Baik, Bu Rana. Kemudian tentang area pengembangan yang dilakukan, kira-kira trik-trik apa yang dilakukan agar semua tujuan pembelajaran yang ingin ditargetkan itu bisa tercapai? Salah satunya adalah menyiapkan media yang bagus, yang menarik untuk anak. Kemudian guru harus meningkatkan bagaimana proses pembelajaran, cara pembelajaran, cara penyampaian materi yang diberikan kepada anak untuk lebih menarik dan tidak membosankan, agar anak-anak tertarik untuk menerima pembelajaran, terutama penggunaan media belajar yang canggih seperti sekarang, penggunaan fokus. Ya. Karena anak-anak lebih tertarik kalau itu daripada yang lain. Karena di era sekarang dituntut pemakaian. Jadi intinya penyajian materinya itu pada proses menyiapkan perlengkapan pembelajaran Iya. seperti Selain media. LCD dan laptop dan materi-materi yang lain. Iya. Ya. Selanjutnya Ibu Arma,
kira-kira apa ada target atau jangka waktu yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan pengembangan diri ke depannya, Pak? Ya ada, misalnya memberikan pembelajaran sesederhana mungkin agar peserta didik dapat memahami dengan baik. Artinya bagaimana cara seorang guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa agar pembelajaran semakin meningkatkan bagaimana cara memberikan materi kepada siswa agar siswa lebih tertarik untuk pembelajaran yang kita berikan. Artinya pembelajarannya dilakukan dengan step Ya, by step ya, ya. pelan-pelan dari yang mudah ke yang Ya. sulit. Baik, selanjutnya kira-kira untuk pengembangan diri Ibu Arma sendiri, apa ada sebuah sumber inspirasi yang bisa memacu untuk proses pembelajarannya ke depannya, Ibu Arma? Ya. Inspirasi Ibu Arma ini kira-kira dari mana? Ya, jadi inspirasi banyak melihat membandingkan cara pemberian materi yang saya berikan di kelas, kemudian melihat membandingkan dengan yang biasa kita lihat di luar, terutama dalam forum-forum KKG, bagaimana untuk pembelajaran berkelanjutan agar anak-anak lebih fokus dan lebih senang dalam menerima pembelajaran. Jadi Terutama pemanfaatan aku itu PMM. Oh, PMM. Dan banyak di situ materi yang kita bisa ambil. di pengembangan dirinya ini di PMM Iya, iya. Saya sudah periksa-periksa di PMM, ternyata banyak sekali di situ yang bisa kita jadikan pedoman contoh Keren sih. untuk pengembangan ke depan. Ya, baik, saya kira itu saja yang ingin saya dapatkan dari Ibu Arma selaku guru yang saya observasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya mengharapkan kepada Bapak pengajar praktik, dalam hal ini Bapak Muhammad Haidar, untuk memberikan masukan terkait proses observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Arma. Silakan. Terima kasih banyak buat Pak Sigi dari Candi Mubarak, dan terima kasih banyak buat Ibu Ahmad. Dalam hal ini apa yang dikatakan tadi, ada yang perlu ditingkatkan tadi tentang bagaimana caranya fokus kepada anak, kemudian pendidikannya yang diperhatikan tadi, dan sebentar yang dikatakan bahwa tentang perusahaan yang harus kemudian tentang untuk pengembangan dirinya sudah bagus sekali. Saya dia katakan adalah belajar kepada PMM. Saya harap hal itu lebih ditingkatkan, dipertahankan agar lebih banyak referensi yang didapat dari kegiatan-kegiatan kita untuk tujuannya kepada peserta didik. Saya kira begitu. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Wati. Saya kira untuk kegiatan pasca observasi saya kali ini bersama Ibu Arma selaku observer dan pengajar praktik kita hari ini Bapak Muhammad Haidar cukup, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.